Skuad Indonesia hancur lebur di Eropa. Apakah kejuaraan Asia 2026 akan menjadi saksi kebangkitan atau justru pemakaman prestasi kita? Bulu tangkis Indonesia kini diambang kehancuran total setelah tragedi memilukan di Tur Eropa 2026 yang menyisakan duka mendalam bagi pecinta olahraga tanah air. Benar sekali, Bung. Tur Eropa 2026 yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kekuatan justru berubah menjadi ladang pembantaian menyakitkan bagi skuad Merah Putih. Setelah hasil mengecewakan di ajang All England 2026, di mana tidak ada wakil kita di semifinal, kegagalan ini seolah menjadi lonceng peringatan keras akan runtuhnya dominasi kita di kancah dunia. Ada sesuatu yang salah dalam sistem kita yang perlu segera diperbaiki secara menyeluruh sebelum kejuaraan Asia 2026 dimulai di Ningbo. Jika kita mencoba membedah kegagalan ini secara sistematis, poin pertama yang mencolok adalah penurunan drastis performa fisik para pemain unggulan kita saat ini. Di turnamen French Open 2026, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting tampak kehabisan bensin di set penentuan yang krusial. Kecepatan gerak kaki yang biasanya menjadi senjata utama, kini terlihat lamban dan mudah dibaca oleh lawan manapun. Ketidaksiapan fisik ini bukan hanya soal stamina dasar, tetapi juga tentang manajemen pemulihan yang tidak berjalan optimal di tengah jadwal turnamen padat. Lawan-lawan dari benua Eropa kini memiliki sport science maju yang berhasil mengeksploitasi kelemahan ini dengan permainan rally panjang yang menguras tenaga dan pikiran para atlet kita. Poin kedua adalah stagnasi taktik dan strategi di lapangan. Para pelatih kita seolah terjebak dalam pola lama yang sudah dipahami lawan dari Cina dan Korea Selatan. Sektor ganda putra yang biasanya menjadi lumbung gelar juara, kini tampil anti klimaks dan tanpa kreativitas. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Arbianto sebagai pemain senior justru terlihat kehilangan arah saat ditekan lawan muda yang agresif melakukan variasi serangan di depan net. Tidak ada lagi kejutan taktis cerdik yang biasanya menjadi ciri khas unik permainan Indonesia di masa jaya. Kita seolah sedang menonton sebuah drama yang akhir ceritanya sudah bisa ditebak dengan mudah sejak awal pertandingan dimulai di lapangan. Data menunjukkan efektivitas serangan pemain kita turun sebanyak 30% dibandingkan tahun lalu. Di All England kemarin, rata-rata durasi rel yang dimenangkan lawan mencapai angka 42 pukulan, menandakan pertahanan kita mudah ditembus setelah melewati batas ketahanan fisik tertentu. Statistik ini mengkhawatirkan karena bulu tangkis modern menuntut ketahanan mental dan fisik luar biasa tinggi. Kegagalan mencapai babak 4 besar di 2 turnamen bergengsi secara beruntun adalah rekor terburuk dalam 10 tahun terakhir bagi prestasi Indonesia. Jika tren negatif ini tidak segera dihentikan dengan tindakan nyata, peringkat dunia pemain kita akan merosot tajam dan menyulitkan langkah di turnamen besar mendatang. Kini, sorotan tajam publik tertuju pada sosok muda harapan baru, yakni Alwi Farhan. Sebagai pemain masa transisi ke level senior, Alwi memikul beban sangat berat di pundaknya menjelang kejuaraan Asia 2026. Dia diharapkan mampu menjadi sosok penyelamat muka Indonesia di Ningbo nanti. Namun, kita semua harus tetap waspada dan berhati-hati dalam berekspektasi. Memberikan tekanan terlalu besar pada pemain muda bisa menjadi pedang bermata dua yang berbahaya bagi mentalnya. Alwi memang memiliki bakat luar biasa dan determinasi yang tinggi. Namun, dia sangat membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan solid, bukan sekadar harapan kosong dari publik yang sudah sangat haus akan gelar juara. Kejuaraan Asia nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Alwi untuk membuktikan kesiapannya menjadi ujung tombak baru. Terminologi teknis seperti unforced errors dan lack of anticipation menjadi kata kunci utama dalam laporan evaluasi tim pelatih nasional kita. Di Tur Eropa kemarin, jumlah kesalahan sendiri yang dilakukan pemain mencapai rata-rata 15 kali per set. Ini adalah angka sangat tinggi untuk level elit dunia saat ini. Selain itu, aspek mentalitas pemenang atau winning mentality seolah menguap begitu saja. Ketika poin kritis di angka belasan menuju 21, pemain kita sering melakukan kesalahan mendasar hanya karena merasa gugup. Hal ini sangat berbeda dengan pemain Cina yang justru tampil semakin tajam saat memasuki fase kritis pertandingan. Keunggulan teknis saja tidak akan pernah cukup tanpa dibarengi ketangguhan mental yang mumpuni untuk menghadapi tekanan besar di lapangan. Tantangan di kejuaraan Asia 2026 nanti dipastikan akan jauh lebih berat. Selain harus menghadapi kebangkitan pemain tuan rumah Cina, kita juga harus mewaspadai kekuatan Jepang dan India yang semakin solid. Ningbo akan menjadi medan tempur yang sangat menentukan nasib bangsa. PBSI harus berani melakukan langkah-langkah radikal, termasuk merombak program latihan dan memperkuat tim psikologi olahraga. Kita tidak boleh lagi merasa sebagai negara kuat yang tidak tersentuh oleh kekalahan. Era itu sudah berakhir, dan sekarang waktunya bekerja keras dari titik nol lagi demi mengembalikan martabat bangsa. Apakah memberikan beban sebagai penyelamat tunggal kepada Alwi Farhan adalah keputusan tepat di saat para senior sedang terpuruk hebat? Mari kita diskusikan nasib olahraga kebanggaan ini dengan kepala dingin namun tetap penuh semangat melihat Indonesia kembali berkibar di podium tertinggi dunia. Teruslah memberikan dukungan terbaik bagi atlet pejuang bangsa agar mereka bisa kembali memberikan yang terbaik di setiap turnamen. Mari kita nantikan kebangkitan skuad Garuda di Ningbo nanti dan terus kawal perjuangan mereka sampai akhir yang manis.
Bencana besar melanda bulu tangkis Indonesia setelah delegasi Merah Putih pulang dengan tangan hampa dari seluruh tur Eropa. Sebuah alarm bahaya menuju kejuaraan bergengsi Asia. Selamat datang kembali di saluran kami rekan-rekan pecinta bulu tangkis tanah air, di mana hari ini kita akan membedah situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi prestasi olahraga kebanggaan kita semua. Kita baru saja melewati bulan Maret yang sangat kelabu, sebuah periode di mana harapan-harapan besar untuk melihat bendera merah putih berkibar di puncak tertinggi justru berakhir dengan kekecewaan yang mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Benar sekali, ini adalah situasi yang benar-benar tidak terduga dan sangat mengecewakan bagi kita semua. Tur Eropa tahun 2026 ini berakhir dengan catatan yang sangat pahit. Sebuah rapor merah yang harus segera menjadi perhatian serius bagi pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Kita tidak hanya bicara tentang kekalahan biasa, tetapi ini adalah sebuah kegagalan total di 4 turnamen beruntun yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kekuatan kita di kancah dunia. Bayangkan, dari Jerman hingga Prancis, tidak ada satupun gelar yang bisa kita bawa pulang ke tanah air. Mari kita bedah satu persatu perjalanan pahit ini agar kita bisa melihat gambaran besarnya dengan lebih jelas. Segalanya dimulai di turnamen German Open kategori Super 300 pada akhir Februari lalu. Saat itu, Indonesia memang hanya mengirimkan skuad yang bisa dibilang sangat minimalis. Namun kita tetap menaruh harapan pada pasangan ganda putri Amalia Pratiwi dan Siti Fadia Silva, serta duet lintas negara yang menarik perhatian, Terihi dan Gloria Emanuela Wijaya. Mereka berdua memang berhasil melaju hingga babak semifinal, namun sayangnya langkah mereka harus terhenti di sana. Kekalahan di Jerman itu mungkin masih bisa kita maklumi karena komposisi pemain yang tidak lengkap. Tapi luka yang sesungguhnya baru terasa saat kita memasuki All England 2026. Ini adalah turnamen paling bergengsi di dunia dengan level Super 1000. Tempat di mana sejarah besar seringkali diukir oleh putra-putri terbaik bangsa. Nama-nama besar seperti Jonathan Christie yang merupakan tumpuan utama di tunggal putra, lalu ada Putri Kusumawardani di sektor tunggal putri, hingga pasangan ganda putra unggulan Fajar Alfian dan Shohibul Fikri, semuanya gagal menunjukkan taring mereka yang sebenarnya. Itu adalah momen yang sangat menyedihkan bagi para penggemar yang sudah begadang untuk menyaksikan perjuangan mereka. Namun, di tengah awan mendung All England tersebut, sebenarnya ada sedikit cahaya terang dari pasangan ganda putra debutan kita, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Mereka tampil sangat luar biasa dan memberikan kejutan besar dengan melesat hingga ke babak semifinal. Sayangnya semangat juang sang debutan saja tetap tidak cukup untuk memutus dahaga gelar juara kita yang sudah sangat terasa kering kerontang di benua biru tersebut. Betul, kejutan Raymond dan Nicolaus memang manis, tapi secara keseluruhan hasil All England tetaplah sebuah pil pahit yang harus ditelan. Harapan kita kemudian sempat membubung tinggi kembali saat turnamen berpindah ke Swiss Open level Super 300. Di sini, Indonesia seolah-olah akan pecah telur karena berhasil menempatkan 2 wakil sekaligus di partai final. Ada Albi Farhan yang menunjukkan performa menjanjikan di tunggal putra, serta Putri Kusumawardani yang kembali menunjukkan konsistensinya untuk mencapai babak penentuan juara. Tapi sayangnya kenyataan di lapangan berkata lain dan kita harus kembali gigit jari. Alwi Farhan yang diharapkan bisa meraih gelar juara justru harus mengakui keunggulan pemain asal Jepang, Yushi Tanaka, dalam pertandingan yang sangat ketat. Sementara itu, Putri Kusumawardani juga mengalami nasib serupa karena dipaksa menyerah oleh wakil Thailand, Supanida Katethong. Mereka berdua kompak terpeleset di rintangan terakhir, membuat status Indonesia di Swiss Open hanyalah sebagai runner-up saja. Kegagalan beruntun ini kemudian ditutup dengan sebuah akhir yang sangat anti klimaks di turnamen Orleans Masters 2026. Kita punya harapan besar pada duet ganda putra Leo Karnando dan Bagas Maulana, serta pasangan ganda putri Rachel Alessia dan Feby Setianingrum yang menjadi tumpuan kita terakhir. Namun apa yang terjadi sungguh di luar ekspektasi karena mereka semua justru kandas di babak semifinal. Hasil ini memastikan bahwa delegasi Indonesia pulang dengan tangan hampa dari seluruh rangkaian tur Eropa musim ini. Ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita semua, terutama karena turnamen akbar Badminton Asia Championships atau BAC 2026 sudah ada di depan mata. Kita tidak boleh lupa bahwa pada edisi tahun 2025 yang lalu, Indonesia juga menorehkan hasil yang kurang memuaskan di kejuaraan kontinental tersebut. Tren negatif yang baru saja terjadi di Eropa ini tentu saja akan menjadi beban mental yang sangat berat bagi para atlet kita saat mereka harus bertarung melawan para raksasa dari Asia nantinya.
Kita harus jujur bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi bahaya. Tanpa gelar juara dalam 4 turnamen beruntun adalah sebuah alarm yang harus segera ditanggapi dengan evaluasi total, baik dari segi fisik, teknik, maupun mentalitas bertanding. Para pemain unggulan kita seolah kehilangan sentuhan magis mereka saat berada di momen-momen krusial. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka target kita untuk meraih prestasi maksimal di kejuaraan-kejuaraan besar berikutnya bisa saja menjadi angan-angan belaka. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang terjadi dengan performa para pemain kita di Eropa kemarin? Apakah ini murni faktor kelelahan atau ada masalah yang lebih mendalam dalam sistem pelatihan kita saat ini? Kami ingin mendengar pendapat kalian, para pecinta bulu tangkis, di kolom komentar di bawah ini. Apakah kalian masih optimis Indonesia bisa bangkit di kejuaraan Asia nanti? Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan bagi atlet-atlet kita agar mereka bisa segera keluar dari masa sulit ini dan kembali mengharumkan nama bangsa. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.